Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video berita tim nasional Indonesia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Setelah Gerald Vandenberg masuk sebagai asisten pelatih tambahan, kini tinggal posisi pelatih kiper yang belum diumumkan secara terbuka. Diketahui posisi ini juga akan diisi oleh mantan pemain hebat asal Belanda, seperti yang pernah dibocorkan oleh Pak Erik dalam beberapa waktu dekat diumumkan. Namun sekarang saja timnas Indonesia beneran udah serasa tim elit Eropa, dengan tim kepelatihan yang banyak legendnya. Belum lagi ditambah pemain keturunan yang dipastikan sedang diproses. Bisa nih buat starting line up full diaspora? Sesuatu yang pada akhirnya membuat sejumlah negara tetangga iri, macam Vietnam yang kini mulai kebanyakan nyinyir lagi lihat pengumuman sejumlah nama baru, terutama kebanyakan dari Belanda. Seolah-olah Indonesia selalu salah di mata Nguyen. Selain itu dari negeri jiran Malaysia juga tak kalah iri nih. Pundit sekaligus mantan pesepak bola Malaysia nyindir-nyindir juga dengan lantang. Mungkin dia lupa kalau Harimau Malaya sendiri juga mengikuti beberapa program terobosan PSSI. Tapi yang paling beda sendiri tentu saja Thailand. King AFF ini selalu respect dengan Indonesia. Gak kayak yang lain, bahkan Madam Pang sendiri kini mulai menjalankan apa yang selama ini ia pelajari dari Erick Thohir. Lantas bagaimana reaksi tetangga-tetangga kita ini? Berikut kita simak bersama videonya. Kepingan puzzle tim kepelatihan baru Timnas Indonesia perlahan mulai lengkap dengan sendirinya. Setelah Patrick Kluivert masuk, ternyata sejumlah nama besar yang dibawa oleh Erick bukan orang sembarangan semua. Tapi seperti biasanya, pelatih bawa timnya sendiri. Kali ini dari Coach Patrick sendiri tak terlalu banyak minta bawa teman. Lebih banyak asisten-asisten ini hasil diskusi bersama dari pihak PSSI bersama Kluivert sendiri. Alhasil, tak cuma sesuai dengan keinginan pelatih utama, tapi juga sesuai apa yang diharapkan publik sepak bola tanah air. Seperti Alex Pastur dan Denny Lanzat contohnya. Mereka berdua sebelumnya memang saling mengenal dengan Kluivert, namun tak ada kedekatan khusus sampai akhirnya disahkan oleh PSSI. Lalu yang terbaru ada Gerald Vandenberg juga belum pernah bekerja sama dengan Kluivert. Namun pelatih timnas mengakui cocok dan Erick Thohir juga senang dan berharap bisa jadi asisten yang bagus. Sekaligus jadi sosok penting untuk pembimbing di timnas U23, ya kan? Pengalamannya yang luas dalam sepak bola sangat bermanfaat bagi para pemain. Kami sangat senang mau bergabung. Harapannya dapat berkontribusi untuk kesuksesan sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir dikutip dari Skor Indonesia. Iya, sejauh ini kebanyakan asisten belum pernah kerjasama dengan Coach Patrick di dunia kepelatihan. Paling cuma ada Quentin Jacoba sebagai pelatih fisik yang sebelumnya pernah juga menjadi asisten Kluivert saat di timnas Curaçao dan klub Turki. Kini teka-teki yang masih belum terjawab tinggal 2 asisten lokal, 1 pelatih kiper, dirtek dan juga tim analisis. Namun kita bahas yang sudah mulai di-spill aja dan mulai meyakinkan, yakni pelatih kiper yang sudah pernah disinggung oleh Erick Thohir akan didatangkan dari Belanda. Hal ini membuat sejumlah laporan serta rumor mencuat dari beberapa legenda kiper dunia, seperti Martin Stekelenburg, Dirk Kuyt, hingga legend MU Van der Sar. Namun sejauh ini belum ada yang diumumkan. Meski demikian, kita bahas-bahas yang kemungkinan saja teman-teman. Misalnya situasi Dirk Kuyt, yang sepertinya tidak memungkinkan, sebab saat ini kiper legenda Liverpool ini masih menjadi pelatih di salah satu tim Liga Belgia. Lalu Martin Stekelenburg juga tampak sulit, mengingat mantan kiper AS Roma tersebut masih bekerja sebagai direktur teknis di tim ZFC, salah satu tim Liga Mesir. Dan ya, sekarang satu-satunya yang nganggur ya Van der Sar, yang tak ada keterkaitan kontrak dengan pekerjaan apapun, usai meninggalkan jabatannya sebagai Chief Executive di tim Ajax Amsterdam. Selain itu, legenda Manchester United ini juga pernah seperti memberikan kode saat peresmian Kluivert sebagai pelatih timnas, lewat kolom komentar 433 yang membuatnya diserbu warganet tanah air. Dan jika dilihat dari medsos pribadinya, Van der Sar juga sempat berlibur pada awal tahun ini, yang menggambarkan bagaimana keadaannya saat ini sedang dekat dengan keluarga coy. Tak hanya pelatih, kehadiran Kluivert juga jadi magnet penarik pemain keturunan yang begitu hebat. Ole Romani dan Jero merupakan salah satu contoh yang tinggal diselesaikan prosesnya. Menuju debut pertama era kepelatihan Patrick Kluivert pada matchday Maret mendatang,
guna melanjutkan misi menuju Piala Dunia yang sejatinya sudah di depan mata. Dan tentu saja menjadikan skuad Garuda makin lengkap di segala posisi, terutama di lini serang dan depan yang sejauh ini sering bolong. Kini bisa kali full pemain abroad Eropa, termasuk Lino kan main di Eropa. Ya meski belum ada pelapisnya yang sepadan sih di lini serang dan lini tengah. Namun roman-romannya ada yang gak suka nih melihat terobosan yang terus dilakukan oleh timnas. Sebab salah satu media Vietnam kabarnya mulai ketar-ketir hingga menyindir kedatangan sejumlah pemain keturunan. Di mana dalam artikel Soha.vn, media Nguyen ini menyoroti konfirmasinya Ole dan Jero Edward yang akan segera menjadi WNI, namun dinilai tidak efisien sebab kebanyakan diaspora. Ya, gak mengherankan sih, memang Vietnam selalu nyinyir seperti fansnya juga sering nyindir-nyindir karena merasa jadi raja Asia setelah juara AFF. Apalagi kalau soal pemain keturunan, mereka selalu seperti anti diaspora, tapi munafiknya malah puji-puji naturalisasi. Nguyen Swanson. Di sini Mimin cuma sebut fansnya ya, bukan pemainnya. Kalau soal Swanson sih nggak ada masalah. Dan sebagai info saja, dia kini sedang proses pemulihan yang makin membaik setelah cedera parah pada AFF lalu coy. Tak hanya Vietnam saja, dari legenda Malaysia juga ada nih yang mencoba menyenggol timnas, yakni Safi Salih, pemain Harimau Malaya yang menumbangkan Indonesia di final Piala AFF 2010 silam. Percaya timnas Malaysia tembus ke Piala Dunia, yang dipercaya mungkin tidak dicapai dalam waktu dekat. Namun bukannya fokus bahas Malaysia, ia justru seperti menyindir Indonesia, karena menyebut harus juara AFF dulu sebelum masuk Pildun. Piala Dunia memang jadi tujuan utama bagi semua tim nasional. Dan untuk lolos ke Piala Dunia, tentu kita harus lebih dulu menghadapi dan menguasai panggung Asia. Saat ini saya bilang dan saya harus katakan, Piala AFF ini penting untuk negara ASEAN. Sebab kita lihat Thailand dan Vietnam, mereka sudah beberapa kali menjadi juara. Jadi untuk menjadi sekuat Thailand dan Vietnam, kita harus, bagi Malaysia juga. Bagi saya harus menguasai Asia Tenggara dulu, menjadi Raja Asia Tenggara dahulu sebelum menjadi penantang di Asia. Kata legenda timnas Malaysia tersebut, sumber bola.net. Tentu saja hal ini bikin geram netizen plus 62, termasuk kita sih. Lagian lihat noh, Singapura. Trofi AFF lebih banyak dari Malaysia, tapi jarang masuk Piala Asia. Mau nyindir-nyindir timnas Garuda yang gak niat bersaing di AFF. Dan Malaysia sendiri kini sedang meniru Indonesia kan, dengan mencari pemain keturunan. Jadi kenapa malah nyinyir coy? Berbeda dengan yang lain, Thailand yang notabene Raja AFF yang sesungguhnya justru makin kesini menunjukkan rasa respect kepada Indonesia. Mereka seakan ingin berkembang bersama dalam dunia sepak bola. Terlebih Madam Pang sendiri punya kedekatan dengan Erick Thohir, sehingga Federasi Tim Gajah Putih sangat terbuka dengan terobosan yang dilakukan PSSI. Dan yang sedang mereka kerjakan saat ini, salah satu ilmu pencarian pemain keturunan dari Erick Thohir sedang dipraktekkan Thailand untuk mendapatkan pemain keturunan dari Swedia. Dilansir dari sportdetik.com, Madam Pang sekarang ini tengah memproses pemain diaspora kelahiran Swedia Erik Hall yang sebelumnya sempat ditemui olehnya. Diketahui, Erik Hall memang punya darah Thailand dari ayahnya. Erik juga sejauh ini hanya membela timnas Swedia U21, belum ke level senior, sehingga masih eligible untuk tampil bersama timnas Thailand. Ya, seharusnya rival yang sehat tuh gini, persaingannya ketat tapi juga saling belajar, dan layak diakui King AFF lah kalau Thailand, beda sama yang Ono, ya kan?